dalam jumlah ribuan. Mirip rombongan study tour ya. Setiap jam 7 pagi, bebek-bebek di sini mulai keluar kandang untuk diangon, teman. Jangan ricuh gini dong. Pelan-pelan, semua pasti berangkat kok. Nah, karena lokasi angon hari ini lumayan jauh, jadi 2.500 ekor bebek ini jalan-jalan pakai mobil dulu. Cie, berang-berang bawa berkat, berangkat. Pasukan, langkah tegap maju, jalan. Yo, ayo, yang tertib ya. Jangan sampai temannya terinjak-injak. Ingat, apa tujuan kita datang ke sini? Tepat sekali. Waktunya kalian cari makan sepuasnya. Selain positif dari segi bisnis, ternyata bebek yang diangon itu lebih sehat loh, teman. Karena bebek rutin bergerak dan mengonsumsi makanan organik dari sawah. Teman, bebek termasuk burung semi akuatik. Mereka suka menghabiskan waktunya di air untuk mencari makan dan berenang. Walau begitu, mereka nggak pernah tuh merasa kedinginan apalagi menggigil. Ada yang tahu kenapa? Salah satu alasannya karena mereka memiliki bulu yang tahan terhadap air, teman. Perhatian! Selama berada di tempat ini, kalian harus tetap bersama. Jangan memisahkan diri dan nurut apa kata paman ya. Teman, bebek-bebek ini biasanya diangon setelah musim panen padi selesai. Karena sawah yang baru saja panen banyak meninggalkan makanan seperti sisa gabah dan juga hama kecil seperti keong. Wah, kalau ini sih konsepnya all you can eat alias makan sepuasnya sob. Teman, sistem angon seperti ini ternyata juga menguntungkan para petani. Karena hama-hama yang ada di sawah akan habis dimakan oleh sobat tetangga si bebek. Sehingga saat masa tanam tiba, sawah sudah bersih dari gangguan hama. Mantap sob, ini baru namanya saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Pasukan, balik kanan, jalan. Wih, gak berasa ya sekarang sudah waktunya pulang ke kandang. Bebek-bebek petelur ini juga nampaknya sudah kenyang, teman. Sama seperti berangkat, mereka terlihat antusias saat digiring pulang oleh Bunda Iin. Ayo, siapa yang kagum melihat kekompakan baris berbaris bebek? Ternyata sifat tertib berbaris ini bukan sifat alamiah bebek. Tapi ini semua karena bebek mempunyai tingkah suka meniru. Mereka akan bersikap seperti yang dilakukan kawanannya, termasuk berjalan dan mencari makan. Maka dari itu, bebek bisa kelihatan sangat kompak. Teman, rasanya kurang afdol ya kalau ngomongin bebek petelur tapi kita nggak lihat telurnya. Let's go tim, meluncur! Yuhu! It's time to panen! Kali ini Otan bukan mau panen ikan ya, tapi mau panen telur bebek. Gepel alias nggak pakai lama, langsung gaskan paman dan Katarlia. Saat panen telur bebek, kita harus berhati-hati teman, karena bisa saja ada telur yang terinjak oleh kaki kita. Saat bertelur, bebek yang diternak akan meletakkan telurnya di beberapa tempat. Hal itu dikarenakan sobat otan ini tidak mengerami telurnya. Salah satu yang menjadi alasannya karena mereka tidak memiliki sayap yang cukup lebar seperti ayam, sehingga telur bisa saja gagal menetas atau malah jadi membusuk karena tidak bisa mendapatkan suhu hangat yang maksimal. Jadi itulah mengapa bebek-bebek ini lebih memilih tempat yang hangat untuk meletakkan telur-telur mereka. Oh iya,
Sobat Otan ini biasa bertelur saat malam hari teman. Karena saat itu bebek merasa lebih aman dan suhu sekitar tidak terlalu panas. Sehingga membuat bebek bisa lebih rileks saat bertelur. Bebek akan mulai bertelur pada usia sekitar 5 bulan. Saat masa produktif, bisa dipastikan hampir setiap hari sobat-sobat ini akan bertelur. Berarti itu tandanya setiap hari juga kita bisa panen. Mantul! Untuk menjaga produktivitas telur, selain memberi pakan yang bergizi, para peternak juga harus menjaga mood si bebek. Pokoknya jangan sampai stres deh. Soalnya stres dikit, bebek nggak mau bertelur tuh, kan bahaya. Telur bebek biasanya punya ukuran yang lebih besar daripada telur ayam. Tapi setiap telur yang dihasilkan, ukurannya bisa berbeda-beda, tergantung kualitas indukan dan pakan. Nah, ini dia alat pengukur telur bebek teman. Ukuran paling besar termasuk kategori A, ukuran sedang B, dan yang kecil ukuran C. Telur bebek paling besar umumnya memiliki berat sekitar 70 gram. Sehat-sehat ya kalian semua, supaya bisa menghasilkan telur-telur yang gede dan berkualitas. Cakep! Oh ya teman, telur bebek ini bisa diolah menjadi ragam makanan. Tapi yang paling populer adalah endok asin alias telur asin. Telur asin ini punya banyak penggemar karena punya rasa yang enak dan juga lezat. Apalagi kandungan nutrisi dalam telur bebek udah gak diragukan lagi karena memiliki nutrisi yang lebih tinggi daripada telur ayam. Tapi Otan sangat menyayangkan nih karena di pasaran banyak beredar telur asin palsu. Tentu ini sangat merugikan konsumen, tidak hanya soal rasa, tapi juga bisa membahayakan kesehatan bagi yang memakannya. Tidak semua orang bisa membedakan antara telur asin palsu dengan asli teman. Kalau nggak percaya, Otan mau kasih blind test nih untuk kalian. Di antara telur asin ini, manakah yang asli? Jawabannya, yang sebelah kiri telur asin asli dan yang kanan telur asin palsu. Kalian tahu nggak perbedaannya di mana? Coba perhatikan cangkangnya deh. Keduanya punya warna yang sedikit berbeda. Telur asin palsu terlihat lebih biru tapi tidak merata. Sedangkan telur asin asli biru muda tanpa bercak. Nah, kalau kita buka, bagian kuning telurnya juga beda banget tuh. Telur asin palsu lebih oranye, sedangkan yang asli berwarna kuning pucat. Setahu Otan, dalam proses pembuatan telur asin itu menggunakan abu gosok atau tanah liat. Tapi kok yang satu ini disuntik-suntik segala sih? OMG, ternyata inilah asal muasal si telur asin palsu itu teman. Loh, telur yang dipakai juga bukan telur bebek, melainkan telur ayam. Wah, ini sih dari awalnya saja udah nggak bener ya. Selidik demi selidik, para pelaku menggunakan cairan cuka untuk merendam telur ayam. Perendaman ini nantinya akan mengubah warna cangkang telur ayam menjadi lebih putih. Itu cairan apa, Pak? Ini tuh campuran air cuka sama air bahan kimia gitu buat ngeputihin telurnya. Tuh. Tunggu. Cangkang telur bisa diwarnain. Otan nggak salah dengar kan? Kok bisa-bisanya sih sampai segitunya? Dan yang makin Otan nggak habis pikir, ternyata bahan yang digunakan itu adalah pewarna berbahaya. Kan kalau pakai pewarna makanan aja nggak bisa. Nggak akan nempel kalau bagian luar. Kalau yang ini baru pakai pewarna makanan. Ya ampun, pewarna tekstil kan sangat berbahaya bagi tubuh karena bisa menyebabkan kanker atau bahkan kematian. Kalau Otan hitung nih, satu butir telur ayam seharga Rp1.500, sedangkan satu butir telur bebek sekitar Rp3.500. Berarti keuntungan si oknum nakal ini bisa sampai 2 kali lipatnya. Waduh! Keuntungan besar inilah yang menjadi alasan para pedagang lebih senang menjual telur asin palsu daripada yang asli. Karena penggunaan telur ayam terhitung jauh lebih murah, sementara pewarna juga bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Hihi,
kok disuntik lagi sih? Itu apa lagi? Ini dikasih garam, Neng. Soalnya kalau ngikutin telur asin yang bener tuh lama, nungguin semalaman. Ya ampun, fix, ini sih semuanya penipuan. Dari bahan telurnya, warnanya, sampai rasa asinnya juga palsu. Sungguh terlalu. Teman-teman, mulai saat ini kalian harus lebih waspada ya. Jika menemukan ciri-ciri telur palsu seperti ini, sebaiknya jangan dibeli. Ingat, kesehatan kita jauh lebih berharga. Wih, ada beberapa telur nih. Enaknya direbus atau didadar ya. Eits, ini bukan buat dimasak ya teman. Tapi telur-telur ini mau kita uji coba siapa yang punya cangkang terkuat. Apakah telur bebek, telur ayam, atau telur puyuh? Cara pembuktiannya adalah dengan melunakkan si cangkang menggunakan cairan cuka teman. Lihat tuh, baru beberapa menit saja bagian corak hitam cangkang telur puyuh sudah terangkat. Oke, biar lebih yakin lagi, kita nyalain stopwatch dan tunggu seharian. Nah, ini dia hasil perendaman 3 telur dengan cuka teman. Semua cangkang yang tadinya keras berubah jadi elastis. Tapi ketika ditekan, telur puyuh dan telur ayam lebih lunak. Sedangkan telur bebek lebih keras daripada keduanya. Hal ini dikarenakan cangkang telur bebek lebih tebal daripada telur lainnya. Ketebalan cangkang telur inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa telur bebek dipilih untuk dijadikan telur asin. Selain itu, telur bebek juga memiliki pori-pori yang besar, sehingga saat diasinkan, telur menjadi tidak amis dan punya rasa asin yang pas. Telur bebek juga memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi pada bagian kuningnya daripada telur ayam. Kandungan minyak inilah yang membuat tekstur telur asin seperti ada pasirnya. Tapi disitulah letak kenikmatannya. Ditambah lagi nih, telur bebek yang diasinkan punya daya tahan simpan yang lebih lama. Jadi cocok deh untuk stok di rumah. Teman, selain rasanya yang enak, telur asin juga memiliki banyak manfaat loh. Seperti menjaga kesehatan otak, tulang dan otot, sampai menjaga sistem kekebalan tubuh. Wah, ini sih cocok banget dikonsumsi sama anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kalau begitu, Otan mau pesen yang banyak juga. Otan kan juga masih dalam fase pertumbuhan.